Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki. Masuki bait ke-26 hingga ke-30. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. An diddin aw shibhin syarikin mutlaqan wa walidin kadzal walad wal asdiqa. An diddin, dari adanya lawan atau tanding, yaitu sesuatu yang berseberangan dengan sifat Allah. Contohnya adalah lawan dari kekuasaan adalah kelemahan, dari ilmu adalah kebodohan, dan lain sebagainya. Allah Maha Sempurna dan mustahil memiliki lawan. Au syibhin, yang menyerupai, yakni sesuatu yang mirip dengan Allah. Allah tidak menyerupai makhluk, dan makhluk tidak ada yang menyerupainya. Dijelaskan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Syarikin mutlaqan, sekutu. Syarikin, sekutu, sesuatu atau siapapun yang berbagi sifat, kuasa atau hak dengan Allah. Mutlaqan, yaitu secara mutlak, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun sifat-sifatnya. Allah itu ahad atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Begitu pula dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasannya Allah itu tunggal atau esa. Wa walidin kadal walad, wa walidin orang tua atau ibu atau ayah. Al walad artinya anak. Allah disucikan dari memiliki orang tua maupun anak, sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu disebutkan di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Allah atau dialah Allah, dia Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka akidah Islam menolak tegas keyakinan seperti Trinitas, Allah punya anak, atau bahwa Allah lahir dari sesuatu sebagaimana makhluk. Jadi keyakinan ini adalah keyakinan yang salah, karena sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wal asdiqa, yaitu teman-teman dekat, sahabat atau kawan akrab. Allah juga disucikan dari kebutuhan terhadap teman. Tidak seperti makhluk yang membutuhkan kawan, penolong atau pendukung. Dalam konteks akidah al-Asy'ariyah, bait ini menjelaskan sifat tanzih, yaitu mensucikan Allah dari segala kekurangannya.
dan menjauhkan dari sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk seperti butuh pasangan, teman, keturunan, tempat, dan waktu, semuanya tidak layak bagi Allah. Bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan segalanya karena segala yang ada ini adalah ciptaannya. Wa qadratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama sabat. Wa qadratun, kudrah, kekuasaan atau kemampuan mutlak Allah untuk menciptakan, untuk mengatur dan meniadakan makhluk. Sifat ini memungkinkan Allah menciptakan apa saja dari tidak ada menjadi ada dan sebaliknya. Iradatun, kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi karena kehendaknya tanpa ada paksaan. Ini mencangkup semua yang terjadi di alam, yaitu baik, buruk, indah, jelek, semua dalam kehendaknya, walaupun tidak semua dalam ridhonya. Wa ghayarat, dan ia berbeda. Maksudnya sifat iradah atau kehendaknya itu berbeda dengan sifat amarnya, sifat perintahnya, dan sifat ilmunya, dan sifat ridhonya. Ini penting karena sebagian kelompok sesat menyamakan kehendak dengan ridho atau perintahnya. Amran, yaitu perintah Allah, yaitu perintah syar'i, seperti salatlah, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Tidak semua yang Allah kehendaki adalah yang diperintahkannya. Contoh, Allah berkehendak iblis itu kafir, tapi tidak memerintahkan kekafirannya. Jadi iblis kafir itu karena kekafirannya sendiri. Tapi Allah berkehendak iblis itu menjadi kafir. Wa ilman, dan ilmu Allah. Dan ilmu Allah mengetahui segala sesuatu, tapi tidak berarti semua yang Allah ketahui adalah yang dikehendaki atau diperintahkannya. Waridho, dan keridhoan. Apa yang diridhoi Allah belum tentu yang dikehendakinya secara kauniyah. Kita ambil contoh, kufur tidak diridhoi Allah, tapi terjadi karena kehendaknya. Iman diridhoi dan dikehendaki, namun bisa saja tidak terjadi jika manusia menolak. Kama sabat, sebagaimana telah ditetapkan. Maksudnya adalah hal ini telah ditetapkan dalam dalil-dalil syar'i dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, qudrah dan iradah adalah dua sifat ma'nawiyah Allah. Allah mampu melakukan apapun. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Penting untuk membedakan antara iradah, yaitu kehendak, dan amar, yaitu perintah. Iradah dan ridha, iradah dan ilm. Jadi harus pandai-pandai dibedakan mana kehendak Allah, mana kudrah Allah, amar Allah, dan ridha Allah, agar tidak jatuh dalam pemahaman menyimpang seperti Jabariyah yang menganggap manusia dipaksa total, dan seperti Qadariyah yang menganggap Allah tidak campur tangan dalam kehendak makhluk.
wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab. Fatba' sabilal haqqi watrahir riyab. Wa ilmuhu, dan ilmunya Allah. Maksudnya Allah memiliki sifat ilm, yaitu ilmu yang ajali, sempurna dan meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu secara menyeluruh, yang nyata dan yang tersembunyi, yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah lah yang maha mengetahui. Wala yuqalu muktasab, dan tidak boleh dikatakan bahwa ilmunya itu diperoleh. Al-muktasab artinya hasil usaha atau perolehan. Ini menolak anggapan bahwa ilmu Allah didapatkan dengan cara bertahap seperti makhluk. Ilmu Allah bukan hasil belajar, bukan baru muncul, dan bukan karena melihat atau mendengar lalu tahu. Allah sudah tahu sejak ajali. Ajali bermakna sebelum segala sesuatu diciptakan. Artinya ilmu Allah itu atau pengetahuan Allah itu sebelum segala sesuatu itu ada, Allah sudah tahu. Makanya tidak boleh disandarkan ilmunya Allah itu kepada al-muktasab atau perolehan atau hasil usaha seperti manusia. Menyatakan ilmu Allah muktasab adalah kekeliruan besar, karena itu menyamakannya dengan makhluk. Fatba' sabilal haqqi, maka ikutilah jalan kebenaran. Maksudnya ikutilah akidah yang lurus dan benar, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ikut pendapat yang menyimpang dalam memahami sifat Allah, seperti ilmunya bertambah, ilmunya baru, ilmunya hasil pengamatan dan lain sebagainya. Sesungguhnya segalanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Watrahir riyab, dan tinggalkanlah keraguan-raguan. Keraguan tentang sifat Allah, kesempurnaannya, kekekalan ilmunya, semuanya harus ditinggalkan. Gantikan dengan keyakinan tanjih atau penyucian Allah dari kekurangan. Dalam konteks aqidah ahlus sunnah wal jamaah, ilmu Allah adalah sifat ma'nawiyah yang ajali, tidak didahului oleh kebodohan, tidak diperoleh melalui proses. Kelompok yang menyimpang sebagian Mu'tazilah dan falasifah menyebut ilmu Allah itu hadis atau baru, karena mengikuti perubahan. Ini bertentangan dengan akidah Islam, karena berarti Allah tidak sempurna. Hayatuhu kadzal kalamus sam'u thummal basar bidhi atanas sam'u. Hayatuhu, kehidupannya, yaitu sifat hidup yang layak bagi Allah. Allah hidup dengan hayat yang sempurna, tidak serupa dengan kehidupan makhluk, tidak membutuhkan roh, darah, jantung, ataupun organ apapun. Ini termasuk sifat wajib bagi Allah yang maha sempurna. Kadal kalamu, kalam atau firman. Atau firman Allah berbicara dengan kalam yang sesuai dengan keagungannya, bukan dengan suara atau huruf seperti makhluk. Sifat ini ajali dan bukan ciptaan, tidak berubah-ubah, termasuk sifat ma'nawiyah yang wajib bagi Allah. As-sam'u, mendengar. Allah mendengar semua suara, baik yang keras, pelan, maupun yang tersembunyi. Pendengaran Allah sempurna, tidak terbatas dan tidak bergantung pada alat.
Ini juga sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tsummal basar. Basar berarti melihat. Allah melihat segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, yang kecil maupun yang besar, tanpa bergantung pada cahaya, jarak ataupun arah. Bidhi atana sam'u. Dengan sifat ini sampailah kepada kitab pendengaran atau berita. Maksudnya adalah melalui sifat kalamnya yang kemudian didengar oleh makhluk, maka wahyu sampai kepada kita. Allah berfirman kepada para rasul yang kemudian menyampaikan risalah kepada umatnya. Sifat kalam inilah yang menjadi dasar turunnya wahyu seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Di dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah Allah memiliki 20 sifat wajib, dan ini termasuk 7 sifat ma'nawiyah, yaitu qudrah yang berarti kuasa, iradah berarti kehendak, ilmu, hayah atau hidup, sam mendengar, basar melihat, kalam berbicara. Sifat-sifat ini tidak serupa dengan makhluk, tidak bisa dibayangkan dan wajib kita tetapkan sebagaimana layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahallahu idrakun aw la khulfu wa 'inda qaumin sahafihil waqfu. Fahallahu idrakun aw la. Idrak secara bahasa berarti penangkapan atau persepsi, pemahaman penuh terhadap sesuatu. Apakah Allah memiliki idrak? Sebagaimana penglihatan manusia menangkap objek. Ini adalah pernyataan ilmiah kalamiyah. Apakah sifat basar melihat milik Allah meliputi idrak, yakni tangkap menangkap seperti manusia melihat secara fisik? Contoh, apakah Allah menangkap bentuk, warna, batas seperti manusia melihat? Jawabannya yaitu tentu tidak. Maka muncullah ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Khulfu yang berarti ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada 2 pandangan utama. Yang pertama, sebagian ulama menolak, mengatakan bahwa Allah memiliki idrak, karena istilah ini bisa mengisyaratkan kemiripan dengan makhluk. Dan yang kedua, sebagian ulama lain mengatakan, ya, Allah memiliki idrak, tapi sesuai dengan keagungannya, bukan seperti persepsi makhluk. Jadi ada 2 golongan ulama yang berikhtilaf di dalam pembahasan ini. Wa 'inda qaumin sahafihil waqfu. Menurut sebagian ulama, menurut sebagian ulama, sahafihil waqfu, yang paling selamat adalah berhenti atau jangan membahas lagi. yakni tidak menetapkan dan tidak menafikan karena istilahnya samar dan rawan disalahpahami. Artinya jangan terlalu membahas secara detail karena itu adalah sebagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih aman untuk tidak menggunakan istilah idrak untuk Allah karena ia bukan istilah syar'i dan berpotensi menyerupakan Allah dengan makhluk jika tidak dijelaskan secara hati-hati. Di dalam konteks akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat basor atau melihat adalah sifat Allah yang pasti dan wajib. Allah melihat semua yang terlihat. Tetapi istilah idrak tidak digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk Allah secara eksplisit, memiliki muatan makna
yang bisa menyerupai penglihatan makhluk. Maka ulama ahlu sunnah wal jamaah memiliki untuk wakaf atau berhenti, kecuali jika istilah tersebut dijelaskan dengan hati-hati sesuai kaidah tanjih, yaitu penyucian Allah dari keserupaan dengan makhluk. Wallahu a'lam bissawab.